Alur cerita game Sky Children of the Light bagian 2, Isle of Dawn. Setelah kemarin Sky Kid menghidupkan sebuah tempat bernama Aviary Village, sekaranglah perjalanan Sky Kid yang sebenarnya akan dimulai. Dan inilah Isle of Dawn. Di awal cutscene, kita diperlihatkan Eden yang sudah mengalami kehancuran akibat ledakan dari Darkstone. Lalu diperlihatkan sebuah tangga dari batu yang menghubungkan ke kastil. Di sana pun terlihat ada sebuah wing light dan terlihat juga perahu-perahu yang sudah terbengkalai dan tidak bisa digunakan. Lalu muncullah kita sebagai Sky Kid yang berada di ujung pantai. Setelah cutscene, Sky Kid masuk ke dalam goa. Terlihat ada sebuah lilin yang bisa dihidupkan dan setelah dihidupkan, muncullah mural yang menggambarkan bintang Dalet, penguasa dari Isle of Dawn, dan rakyatnya tunduk pada kepemimpinan Dalet. Mural itu memberikan pesan kalau mereka membangun kerajaan di atas awan dan mereka menghubungkan 7 alam dengan kekuatan cahaya bintang. Tapi suatu ketika langit menjadi gelap dan kerajaan hancur dan roh mereka banyak yang terjebak di dalam jiwa mereka. Lalu mural itu meramalkan bahwa akan datang seorang Sky Kid dengan kekuatan cahaya bintang dan memiliki sayap yang bisa terbang. Dia akan menyelamatkan roh-roh yang terjebak di dunia Sky. Setelah cutscene, Sky Kid keluar dan melihat wujud asli dari Isle of Dawn, di mana terlihat gurun yang sangat tandus dan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Tapi tahukah kalian kalau dulu sebenarnya Isle of Dawn ini adalah sebuah padang rumput yang sangat subur. Nanti kita akan melihat wujud asli dari Isle of Dawn ini di masa lalu. Lalu Sky Kid melihat di bawah ada makhluk bercahaya yang berbentuk mirip dengan kupu-kupu. Makhluk tersebut adalah hewan yang berada di dunia Sky yang bernama butterflies. Ini adalah hewan di dunia Sky yang memiliki kekuatan cahaya. Dan sebenarnya bukan hewan ini saja yang memiliki kekuatan cahaya. Ada juga seperti manta dan burung-burung yang bercahaya. Butterflies ini memiliki reaksi jika kita melakukan hong secara keras. Dia akan mengerumuni Sky Kid dan akan membawa Sky Kid terbang, karena pada dasarnya mereka saling terikat sebagai makhluk yang memiliki kekuatan cahaya. Lalu Sky Kid menuju ke sebuah batu besar, di mana di sana ada sebuah lilin yang bisa dibakar. Setelah Sky Kid bakar, maka terlihatlah mural yang menggambarkan kalau zaman dulu para penduduk Sky membawa cahaya pergi ke sebuah tempat yang berada di atas. Mau kemana mereka? Jawabannya ada di sebuah mural yang terletak pada sebuah batu. Cahaya-cahaya itu diberikan ke kastil, atau lebih tepatnya diberikan ke roh leluhur yang nantinya para penduduk Sky bisa pergi ke atas dengan kekuatan cahaya. Lalu terlihat sebuah batu yang berbentuk seperti tangga. Di sana terlihat ada sebuah wing light. Lalu Sky Kid menuju ke sana. Tapi ada semacam penghalang dan sesuai feeling Sky Kid, ada sebuah roh yang terjebak di dalam gua. Lalu Sky Kid menghidupkan sebuah spirit tersebut bernama Pointing Candle Maker. Dia adalah seorang pembuat lilin. Dia mengajarkan kepada para penduduk Sky tentang apa itu lilin, bagaimana cara membuatnya, dan dia pun memberitahu kalau di Isle of Dawn ini ada sebuah elder bernama Dalet yang akan mengirim mereka ke sebuah tempat yang bernama Eden untuk menjadi bintang. Pointing Candle Maker ini dia memilih untuk tinggal di Isle of Dawn untuk memberitahu kepada para penduduk Sky yang belum mengetahui hal ini. Dia memilih hal ini dibandingkan dia harus pergi ke Eden dan menjadi bintang. Dan pada akhirnya Pointing Candle Maker ini meninggal di depan gua, di mana itu adalah tempat terakhir dia dalam mengantarkan penduduk Sky untuk bermigrasi. Dan spirit selanjutnya yaitu bernama Ashering Stargazer. Jika kita melihat memorinya, terlihat Ashering ini sedang jalan-jalan menyusuri Isle of Dawn dan tiba-tiba terlihat sebuah bintang
bintang jatuh di hadapan mereka. Dan Ashering bergegas ke sebuah tempat bintang jatuh. Dan betapa kagetnya mereka berdua, yang didapatkan adalah sebuah anak kecil yang bercahaya. Dan dia adalah Aleph yang memiliki kekuatan cahaya. Buat kalian yang sudah menonton video alur cerita sebelumnya, kalian gak bakal kebingungan lah ya, siapa itu Aleph. Setelah menghidupkan spirit, lalu terbukalah sebuah penghalang yang membuat kita bisa berjalan ke sebuah tangga dari batu. Dan untuk pertama kalinya, Sky Kid mendapatkan kekuatan cahaya yang berasal dari Wing Light, yang membuat seorang Sky Kid ini bisa terbang. Tapi sebenarnya dari mana sih Wing Light ini berasal? Kenapa Wing Light ini memberikan kekuatan kepada Sky Kid? Sebenarnya ada beberapa teori untuk menjawab pertanyaan ini. Kita akan bahas saja di video selanjutnya, karena kalau dibahas di sini videonya akan terlalu panjang. Nanti kita akan bahas pada bagian 2.1 Children of the Light. Dan ada kisah menarik tentang Wing Light di tempat ini, di mana dulunya Isle of Dawn adalah padang rumput yang sangat subur. Ada seorang Sky Kid yang sekarang menjadi Wing Light di tempat ini. Para penduduk yang berada di Isle of Dawn ini, dulu mereka meminta pertolongan kepada Sky Kid yang sekarang menjadi Wing Light. Pertolongan yang mereka minta adalah untuk membawa mereka ke Dalet yang berada di kastil Isle of Dawn, agar mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Eden. Tapi terbatasnya cahaya di dunia Sky pada saat itu, Sky Kid sampai mengorbankan seluruh kekuatan cahayanya untuk menghidupkan seluruh perahu yang ada di sana, agar para penduduk Sky bisa menyeberang menuju kastil dan melanjutkan perjalanan menuju Eden. Kita bisa lihat memorinya di dalam konser Aurora. But I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I was running far away. Would I run love the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. Oh, no, 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 take me home where I belong. Tapi nampaknya hanya 4 perahu lah yang berhasil sampai ke sana, dan terlihat juga beberapa perahu tanpa penumpang. Kemungkinannya para penduduk Sky ada yang jatuh ke bawah. Dan apakah kalian memperhatikan sesuatu? Ada Dalet yang sudah menunggu di depan kastil. Dia nampak sangat tidak berdaya dan seakan-akan kehilangan kekuatannya. Bukan karena dia sudah tua, itu salah besar ya. Tapi dia seperti itu karena kehilangan sumber daya cahaya. Nanti kita akan lihat perbedaan Dalet yang tidak memiliki kekuatan cahaya dan Dalet yang sudah memiliki kekuatan cahaya. Oke, kita lanjut kepada Sky Kid. Setelah mendapatkan sayapnya, Sky Kid langsung terbang melintasi awan-awan menuju sebuah kastil. Sesudah sampai di daratan kastil, Sky Kid tidak langsung masuk ke dalam sebuah kastil. Ada sebuah spirit yang bertempat di gua sebelah kiri kastil. Spirit tersebut bernama Rejecting Voyager. Voyager ini adalah pengikut setia dari Dalet. Ini bisa dilihat dari topengnya yang hampir mirip dengan Dalet. Menurut teori yang beredar, kita bisa lihat memorinya yang sedang mencegah seorang bandit yang akan melakukan penambangan Darkstone di sana. Namun Voyager ini berusaha menahannya dan berusaha memberikan penjelasan kalau di tempat ini adalah sebuah tempat di mana Dalet berada. Dia menjelaskan lewat mural bahwa Dalet ini bisa membantu para penduduk Sky untuk pergi ke Eden. Dan nampaknya Voyager ini mati karena dibunuh oleh bandit tersebut. Tapi menurut gua teori ini sangat lemah ya, karena tidak ditampilkan seorang bandit itu membunuh Voyager. Bahkan di tampilan memori terakhirnya, bandit itu meletakkan alat tambangnya di tanah. Mungkin kalian ada yang tahu bagaimana kisah Spirit Rejecting Voyager ini? Coba komen aja ya. Setelah memasuki gua,
Sky Kid pergi keluar dan mulai memasuki kastil yang ditempati oleh Dalet. Dan ada beberapa mural yang menunjukkan seluruh kastil yang ada di dunia Sky. Dan Sky Kid mulai menggunakan kekuatan cahaya lilinnya untuk membuka gerbang kastil. Dan terlihat semacam ada patung Dalet yang berada di depan. Dan para spirit yang sudah dibebaskan oleh Sky Kid, mereka sedang duduk di sana. Lalu Sky Kid pun duduk dan masuk ke dalam alam bawah sadar Dalet. Terlihat Dalet yang sangat lemah dan betapa terkejutnya dia melihat cahaya lilin setelah berabad-abad lamanya. Lalu Dalet mengambil cahaya itu dan terlihat perbedaan Dalet ketika sebelum dan sesudah mendapatkan cahaya. Jadi Dalet lemah itu bukan karena dia tua ya, tapi dia lemah itu karena kehilangan kekuatan cahayanya. Setelah mendapatkan kekuatannya, topeng Dalet mulai terbentuk kembali. Itu menandakan kalau Dalet sudah pulih dan siap menghantarkan kekuatan cahaya ke seluruh Isle of Dawn. Dan satu cahaya sudah masuk ke gerbang Eden. Dan kastil Isle of Dawn pun hidup setelah berabad-abad lamanya. Terlihat para spirit berterima kasih dan mereka terbang ke atas. Roh mereka sudah terbebas dan menjadi bintang. Kuil pun hidup dan gerbang terbuka yang akan membawa kita menuju perjalanan selanjutnya, yaitu Daylight Prairie, yang akan berlanjut di part selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan konten alur cerita game Sky ini, kalian bisa mensupport gua dengan memberikan like dan follow. Oh iya, terima kasih juga kepada kalian yang sudah memberikan support gua secara lebih. Ada Yoma, Kung, Kay, Pin, Flo, Sen, Kuda Terbang. Ini saya Sueb, Piki, Ilham, Bob, Vin, dan Febri. Terima kasih buat support kalian. Ini saya Jay. Kamu siapa?